Informasi utama kami diberitakan sejumlah atlet asal Lombok Tengah yang berlaga di PON 20 Papua bersama Aliansi Peduli Olahraga Lombok Tengah turun aksi ke kantor Bupati dan KONI Lombok Tengah. Mereka menuntut honor uang platda yang belum dibayar selama 6 bulan. Sejumlah atlet asal Lombok Tengah yang berlaga di PON 20 Papua bersama Aliansi Peduli Olahraga Lombok Tengah turun aksi ke kantor Bupati dan kantor KONI Lombok Tengah. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa menuntut KONI Lombok Tengah dibekukan karena dinilai tidak kooperatif dengan aturan. Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoroti hak atlet berupa honor platda NTB yang belum dibayar 6 bulan. Dia emang sering bilang kayak gitu, rapat-rapat, tapi sering janji kayak dia ingkarin janji. Bagi menuntut ini untuk segera Teman-teman yang ada masih bertanding di PON Papua juga mendukung kita biar hak kita terpenuhi. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan uang platda para atlet sekitar 90 juta rupiah telah diberikan ke KONI Lombok Tengah dan dijanjikan oleh KONI akan diselesaikan sebelum keberangkatan atlet ke Papua. adik-adik ini yang jelas itu ada 1,5 juta per bulan untuk per atlet. Kalau totalnya berapa dia? Yang diserahkan ke KONI? Sekitar 135 juta. Sekretaris KONI yang menemui masa aksi menjelaskan bahwa pemberian uang platda akan diagendakan dengan acara khusus. Acara pertama di bulan puasa kita agendakan untuk semua atlet. Acara kedua di Hotel Gila kita agendakan. Dan sekarang baliknya kawan-kawan dari Papua kita akan agendakan juga acarakan untuk penyerahan dana dukungan untuk atlet. Jadi uang insentif yang per bulan. Jadi ini hanya uang dukungan. Adapun 6 cabur yang belum menerima uang platda diantaranya panjat tebing, kempo, taekwondo, tarung derajat, atletik, termasuk juga cabur futsal yang baru-baru ini berhasil membawa perunggu untuk NTB. Para pengunjuk rasa mengancam akan menduduki dan menyegel kantor KONI Lombok Tengah jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Eksekusi ruko di Pagesangan Kota Mataram ditunda karena mendapat perlawanan dan dihadang warga. Pihak tereksekusi melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan pemberi hutang ke polisi. Sejumlah warga dan kerabat dari tereksekusi Made Sudane terlihat bersiaga dan melakukan penjagaan di lokasi eksekusi. Eksekusi sebuah ruko yang dijadikan jaminan hutang oleh petugas jurusita Pengadilan Negeri Mataram ditunda karena ada penolakan dari tereksekusi. Kuasa hukum tereksekusi menjelaskan penundaan eksekusi ini juga disebabkan karena tereksekusi melakukan perlawanan hukum dan melaporkan tindakan pidana pemberi hutang ke polisi. Pasalnya objek yang dijaminkan untuk pinjaman hutang ini berupa tanah pekarangan yang berdiri di atasnya ruko dipinjamkan uang 300 juta rupiah, namun dalam waktu singkat membengkak menjadi 1,5 miliar. Bahkan objek jaminan sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan pemilik. Jadi saya merasa keadilan ini di negeri ini tidak ada. Ya, karena saya punya bukti dari polisi. Dia mengakui bahwa si musuh saya ini dia meminjamkan uang karena lama katanya. Tapi karena lama dia balik nama. Tapi secara fakta saya nandatangani pinjaman hutang ini bulan Januari 2011, bulan Maret 2011 sudah dibalik nama. Itu faktanya. Berapa uang yang dipinjam Pak? Saya minjam 300 juta. Saya harus mengembalikan 1,5 miliar. Anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa Kelurahan Pagesangan Barat terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ini karena berpotensi menimbulkan keributan antar kedua belah pihak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, DPO pelaku pencurian handphone milik seorang pelajar dibekuk tim Puma Polres Lombok Timur setelah pelaku menggasak 2 HP dan menganiaya korban. 1 rekan pelaku masih buron. Pelaku M alias Sri 29 tahun ini tak berkutik saat tim Puma Polres Lombok Timur menyergapnya tak jauh dari rumahnya di wilayah desa Surabaya, Kecamatan Sakre Timur, Lombok Timur, Rabu sore. Pelaku ditangkap setelah menggasak 2 HP dan sejumlah uang tunai milik seorang pelajar saat asik berlibur di Pantai Rambang, Kecamatan Labuan Haji beberapa waktu lalu.
Pelaku beraksi bersama 3 rekannya, 2 diantaranya sudah ditangkap terlebih dahulu, sedangkan 1 rekan pelaku masih buron. Dari catatan kepolisian, pelaku beberapa kali melakukan aksinya dengan modus yang sama dan menjadi DPO aparat kepolisian. Pelaku tak segan menganiaya dan mengancam korbannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah HP dan sejumlah uang tunai milik korban. Modus pelaku pada saat 2017 kejadian bersama 3 orang rekan lainnya melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap 2 orang warga yang sedang duduk di pantai. Mereka memaksa dengan sedikit ada ancaman kekerasan sehingga korban dipaksalah untuk menyerahkan 2 unit HP serta sejumlah uang dari korban. Berapa bang? Jumlah uangnya yang diamankan waktu itu sekitar 140.000. Untuk BB yang kami amankan itu ada 2 HP Samsung beserta HP Nokia. Kemudian untuk 2 orang pelaku lainnya sudah kami amankan, tinggal 1 orang yang sedang kami kembangkan. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pasca tewasnya 4 penambang emas ilegal di lokasi tambang Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, polisi akhirnya menutup lokasi tambang tersebut. Polres Sumbawa akhirnya menutup lokasi tambang emas ilegal setelah 4 orang warga penambang tewas saat beraktivitas di dalam sumur tambang. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga tewas akibat gas beracun yang diduga dari asap genset. Saat dilakukan evakuasi, kondisi korban sudah dalam keadaan rusak pada bagian kepala karena di dalam sumur terdapat genangan air. Setelah korban dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Untuk jasad para korban, untuk 4 orang tersebut sudah kami serahkan kepada pihak keluarga. Dan pihak keluarga menerima atas kejadian tersebut sebagai musibah. Dan kita hanya melakukan kesembuhan dan pihak keluarga untuk menolak dilakukan otopsi karena ingin segera dimakamkan. Kalau kondisi terkini tempat kejadian, lokasi? Untuk lokasi kejadian saat ini kita sudah melakukan steril di sana, kita melakukan polis lain di sana, tidak boleh ada aktivitas, dan hari ini kita akan pasangkan spanduk himbauan bahwa dilarang melakukan tambang ilegal. Seperti diketahui, 4 korban ditemukan tewas di dalam sumur galian sedalam 17 meter di Desa Gapit, Empang. 3 korban yakni Said 33 tahun, Ucok 29 tahun, dan Robi 21 tahun merupakan 3 bersaudara asal Desa Gapit, Kecamatan Empang. Sementara 1 korban bernama Silat 29 tahun merupakan warga Desa Kakiang, Kecamatan Mojo Hilir. Keempat korban masih berhubungan keluarga. 4 korban masuk lubang galian emas pada Jumat tanggal 1 Oktober dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 di dalam lubang galian emas sedalam 17 meter. Tambang emas ilegal ini akhirnya ditutup polisi dengan memasang garis polisi di TKP. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.